البهو همت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم. Hari ini bukan sekedar pelatihan dimulai, tapi sebuah perjalanan menuju jiwaku yang Qur'ani, tangguh dan bertauhid. Di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, para santri mulai dilatih untuk membangun karakter baku, yakni baik dan kuat. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mereka dalam menempuh pendidikan di lingkungan pesantren. Orientasi adalah pengenalan santri baru terhadap lingkungan pesantren, di mana di sini mereka bisa mendapatkan informasi, pemahaman, dan juga kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan yang baru, yaitu di pesantren. Tentu di rumah dan juga di pesantren memiliki budaya lingkungan yang berbeda, sehingga dibutuhkan persiapan dari lingkungan di rumah santri yang dengan orang tuanya dan masuk ke lingkungan pesantren. Ini dibutuhkan orientasi, pengenalan-pengenalan, pemahaman-pemahaman, dan juga budaya-budaya yang baru, sehingga santri bisa nyaman, bisa senang, bahagia menghadapi lingkungan yang baru, rumah mereka yang baru, yaitu di pesantren. Tujuan orientasi ini adalah santri memiliki pemahaman yang bagus, akidah yang lurus, dan juga semangat yang tulus semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sini mereka dilatih agar mereka tangguh pantang mengeluh, mereka mandiri, mereka disiplin, dan juga kuat, karena pesantren sejatinya adalah miniatur masyarakat. Sehingga nanti ketika mereka di masyarakat, mereka memiliki mental yang kuat, karena saat ini kita membutuhkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadahnya bagus, tetapi juga punya keberanian yang bagus, seperti para sahabat Nabi SAW. Hari ini kita akan long march ke Cijangkel. Buat ayah bunda, tolong doakan kami agar dilancarkan long march pada hari ini. Salah satu bentuk nyata dari ketangguhan adalah long march. Perjalanan panjang yang melelahkan ini bukan hanya melatih fisik, tapi juga mental dan spiritual. Di setiap langkah, para santri belajar arti sabar, saling tolong, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diarahkan arti dari keteguhan iman, ketulusan niat, dan keyakinan kepada Allah di setiap langkah perjuangan. Tiada kesetiaan tanpa kesetiaan, tiada prestasi tanpa disiplin, pribadi tangguh pantang mengeluh. Itulah kalimat yang akan menguatkan mereka, bukan sekadar bertahan, tapi berjuang bersama hingga akhir. Pembuktian itu dimulai dari medan latihan, bukan di ruang nyaman, tapi di tengah hutan, di balik lebatnya pepohonan dan beratnya langkah. Malam pun tiba, dan sunyi merayap perlahan. Di Klatsar bukan hanya sekadar pelatihan fisik dan mental, melainkan perjuangan menumbuhkan sense of death, kepekaan terhadap kematian. Para santri akan merasakan simulasi simbol kehidupan terakhir. Mereka dipakaikan kain kafan, masuk ke dalam liang lahat, dan mencium bau tanah yang nyata, yang harapannya akan memantik semangat mereka untuk menjadi manusia yang produktif, efektif,
dalam mengelola waktu, dan bijak dalam mengambil keputusan, serta menumbuhkan ketakwaan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dalam setiap tantangan, kesetiaan menjadi energi yang menguatkan, menyatukan langkah, dan membawa kita menuju kemenangan. Kami ingin mereka tumbuh bukan hanya sebagai penghafal Al-Quran, melainkan sebagai pengemban amanah umat yang kuat memikul tanggung jawab dan siap mendakwahkan kebaikan kepada umat. Alhamdulillah, harapan kami dengan kegiatan ini membangun 4 pilar pendidikan yang ada di Darut Tauhid, yakni yang pertama ma'rifatullah, yang kedua leadership, yang ketiga entrepreneurship, dan yang keempat berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Mama, Rohmah sekarang sedang melaksanakan camping sendirian tanpa seorang teman satupun. Rohmah mohon doanya, semoga keselamatan Allah berikan kepada Rohmah. Banyak pelajaran yang Rohmah dapatkan di sini. Rohmah bangga bisa sekolah di Baitul Quran Darut Tauhid. Terima kasih untuk Bapak sama Mama yang selalu berdoa buat Rohmah dan selalu berusaha keras biar Rohmah bisa sukses sampai sekarang bisa hadir di Darut Tauhid Baitul Quran Bandung. Perkenalkan, nama saya Ridwan, saya dari PDF Ulia Darut Tauhid. Alhamdulillah, malam ini saya baru saja mendirikan bivak. Insya Allah pada malam hari ini juga saya akan tinggal di sini, di hutan, di gelap malamnya gulita. Untuk apa? Insya Allah saya akan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, meminta doa agar lebih khusyuk. Kemudian kepada keluarga-keluarga saya, keluarga besar saya, tolong minta doanya agar saya bisa menjadi orang yang lebih solih, amal-amalnya diterima olehnya, dan semua doa saya juga diterima olehnya. Di saat seperti inilah para santri menjalani sholat bivak. Tidur seorang diri di tengah hutan tanpa teman. Hanya ada mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendirian itu, mereka belajar banyak hal. Belajar mengendalikan rasa takut, belajar menenangkan hati, belajar mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Mereka merenungi tujuan hidup, mengevaluasi niat, dan menguatkan tauhid. Sebab di hutan yang sunyi, mereka sadar tiada kekuatan selain dari Allah, tiada pelindung selain darinya, dan tiada tempat bergantung selain kepadanya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan segala kebesaran-Mu, atas izin Engkau yang Maha Kuasa, hamba berjanji akan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hamba dan mengamalkannya. Maka ya Allah, hamba memohon permudah langkah hamba dalam menghafal dan mengamalkan kitab suci-Mu, yaitu kitab yang sangat saya cintai. Permudah hamba dalam berjalan pada Shirathul Mustaqim. Beri hamba kekuatan serta permudah hamba dalam melawan hamba sendiri, melawan hawa nafsu hamba ya Allah. Serta jadikanlah Al-Quran syafaat bagi saya di akhirat kelak.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Pertama, untuk menjadi orang yang sukses adalah kita harus terus memperbaiki diri kita, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang baik, sehingga akan dicintai oleh manusia dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi yang dilakukan ini adalah untuk mendobrak diri, menstandarkan bahwa nanti saat anak-anakku sekalian kembali ke asrama, ke kelas, apa yang selama ini dilakukan saat orientasi harus diamalkan. Maka insya Allah dengan tekad yang kuat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Sukses itu adalah masuk surga. Kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali dan bisa kita pakai untuk berikut-berikutnya selama kita berkegiatan di pondok. Dari kita tidur sendiri, sholat bifak, terus sholat bersama kekelompokan, makan dihitung, dan lainnya. Sangat seru dan memberi pelajaran kepada diri kita semua. Walaupun ada sedikit kendala dari diri saya, baik itu ya sedikit kecapean atau peralatan yang mungkin kurang memadai yang saya bawa dari rumah, namun tidak mengurangi antusias saya dalam mengikuti kegiatan ini. Adapun yang paling berkesan dalam kegiatan orientasi ini adalah ketika solo bipek, di mana kita sendiri di tengah hutan, sendiri, benar-benar sendiri, kita akan merasakan kegetiran yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu dengan lancar. Setelah 1 pekan lamanya mereka ditempa dalam latihan yang berat. Kini saatnya melangkah ke tahap berikutnya, menempuh pendidikan sebagai santri Darut Tauhid. Semoga setiap peluh yang jatuh menjadi saksi kesungguhan mereka. Semoga setiap ujian yang dilewati menjadi pijakan menuju kematangan iman, akhlak mulia, dan keyakinan yang semakin kokoh dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.